الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, kepada Zat yang Maha Jalal, yang Maha Agung, yang Maha Kamal, yang Maha Jamal, yang Maha Indah. Betapa indah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak terasa beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang teristimewa, bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang mengistimewakan kegiatan-kegiatannya selama bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan. Mengawali khutbah ini juga saya sebagai khatib ingin mengajak dalam rangka tarhib Ramadan, marilah kita merencanakan Ramadan. Marilah kita merencanakan Ramadan agar Ramadannya sukses. Kesuksesan Ramadan itu ukurannya ada 4. 1 takwa, 2 ilmu, 3 lurus, dan yang keempat adalah syukur. Jadi targetnya ada 4, dan kita sebelum bulan Ramadan ini harus merencanakan dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Islam sangat peduli dengan perencanaan. Islam itu sangat modern. Perencanaan Ramadan aja Nabi bersabda 2 bulan. Rajab, Sya'ban itu adalah perencanaan Ramadan. Jadi selama 2 bulan itu kita rencanakan, kita agendakan seluruh aspek terkait dengan Ramadan, bahkan sampai kepada biayanya. Seperti kita mau bangun gedung, membangun masjid, itu perencanaannya lebih lama dibanding pengerjaannya. Pernah kita dengar para politisi bilang MRT itu baru jadi kemarin. Itu perencanaannya sudah lama sekali. Jadi perencanaan itu lebih lama dari pelaksanaan. Oleh karenanya itu Ramadan itu rencananya itu minimal 2 bulan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban. Karena ini mendekati akhir bulan Sya'ban, maka ini adalah hari-hari
pematangan rencana kita selama bulan suci Ramadan. Kita rencanakan hari Ramadan tanggal 1 kita mau apa saja, tanggal 2 mau apa saja, sampai dengan tanggal 30 mau apa saja. Kita itu sudah kita rencanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sematang-matangnya, termasuk biayanya. Ini untuk berbuka, ini untuk sahur, ini untuk i'tikaf, ini untuk zakat. Kalau lembaga masjid ini untuk kegiatan-kegiatan Ramadan lainnya, remaja dan lain sebagainya, itu kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan perencanaan yang baik, maka hasilnya itu tidak akan terlalu meleset. Kalau rencana yang baik ya bisa saja meleset, tapi melesetnya nggak banyak. Misalnya selama Ramadan ini target 1 puasa, yang kedua tadarus, yang ketiga berinfak, yang keempat misalnya menyantuni anak yatim. Terus itu ditargetkan, ada qiyamul lail, ada i'tikaf, itu kita catat minimal dalam hati. Tapi lebih hebat lagi kalau kita catat di rumah kita, itu udah kayak lembaga modern. Ini anak-anak ini paginya harus apa, habis sahur harus apa. Itu jangan habis sahur enggak jelas, subuhnya enggak, tidur lagi. Itu harus jelas, habis sahur apa, ke masjid salat subuh, habis salat subuh apa, jam 9 apa, jam 12 apa. Itu perencanaan yang baik. Dengan perencanaan yang baik, insya Allah target-targetnya akan tercapai dengan baik pula. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, apa saja targetnya? Yang pertama tadi taqwa. Jadi targetnya adalah bagaimana selama Ramadan itu membuat kita semakin bertambah takwa. Takwa itu di dalam ayat lain disebutkan kanu innal muttaqina fi jannatin wa yunakhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Yang pertama, orang bertakwa itu orang yang berbuat baik. Jadi sebaliknya, orang yang bertakwa itu neror, nakut-nakuti orang, baik dari sisi jiwa maupun ekonomi, itu teror. Lawan orang bertakwa itu teror. Muhsin, orang muhsin itu selalu berbuat baik kepada siapapun. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kita berbuat baik seakan-akan kita dilihat Allah. Yang kedua, qalilan minal laili ma yahja'un, malam sedikit tidur. Nah, ini tarawih, lalu subuhnya kuliah subuh, sahur sedikit tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Ada 4, hartanya dia berikan kepada mereka yang membutuhkan, sebagian hartanya ya. Tidak usah banyak-banyak. Kalau kita kewajibannya 2,5%, kalau Nabi itu lebih dari 60%. Hartanya diinfakkan itu lebih dari 60%. Saya kira wajar karena harta Nabi itu di atas 1 triliun, 2 triliunan, 2,5 triliun lebih itu harta Nabi, maka diinfakannya 60%. Kalau kita nggak terlalu kaya ya 2,5% lah minimal, itu akan hidupnya normal. Jangan semuanya juga dikasihkan, itu salah juga. Islam tidak menuntun seluruh dikasih. Wa fi amwalihim, sebagian harta saja ya. Yang kedua, selama Ramadan bagaimana caranya ilmu kita meningkat? In kuntum ta'lamun. Bagaimana meningkat ilmu itu? Bisa dengan menonton acara-acara, ikut pengajian, membaca.
Itu membaca, ikut pengajian baik online maupun offline. Saya lihat pandemi ini ada hikmahnya juga. Pengajian itu bertambah banyak gara-gara online. Biasanya offline sekian orang, setelah online itu lebih banyak. Ada juga tuh manfaatnya. Tapi banyak masjid lain yang tadinya pengajian jadi enggak. Nah, itu diantara madharatnya ya. Yang ketiga, yarsyudun, agar kita lurus. Karena puasa itu yang tahu hanya Allah. Kita dilatih dengan puasa kita berbuat lurus kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir, la'allakum tashkurun, agar kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, sepahit apapun, kenikmatan Allah sudah Allah berikan lebih banyak kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa merencanakan dan melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillahilladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'an jami'i sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa unzi'hum 'ala ahdika alladzi 'ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidratil islam bihidayatika wa rahmatika al-wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.